melakukan wawancara dengan Bapak Kurikulum di Madrasah Aliyah Nurul Quran Benungrejo, Jogoroto, Jombang. Untuk wawancara kali ini terkait dengan evaluasi pembelajaran di madrasah ini. Langsung mau dipanggil untuk pertanyaannya. Yang pertama, bagaimana evaluasi yang dilakukan sekolah dalam pelaksanaan kurikulum di masa pandemi COVID-19? Untuk evaluasi dalam masa pandemi COVID-19 ini di Madrasah Aliyah Nurul Quran, untuk pembelajarannya yang mulai semester ganjil kita sudah melakukan daring. Itu untuk evaluasinya setiap 1 bulan sekali kita mengadakan rapat intern, yaitu mulai dari kepala madrasah, wakil kurikulum, wakil kesiswaan, dan wali kelas. Setiap wali kelas itu untuk evaluasi dari segi kekurangan dan dari segi kelebihan daripada KBM daring, terutama masalah penyampaian materi yang disampaikan kepada peserta didik. Apakah semua peserta didik itu mengikuti kegiatan daring atau ada beberapa siswa yang memang tidak mengikuti kegiatan daring. Setelah itu, dari hal-hal semacam itu baru ada tindakan bagi mungkin siswa yang tidak mengikuti kegiatan daring. Kenapa dia tidak mengikuti kegiatan daring? Berarti ada rapat bulanan. Ada rapat rutin setiap bulan, yaitu rapat koordinasi dengan kepala madrasah, dengan kurikulum dan wali kelas. Apa saja yang dievaluasi dari pelaksanaan kurikulum? Yang dievaluasi yaitu masalah KBM daring yang disampaikan dalam setiap bulan. Dan setelah itu dilihat absensi peserta didik yang mengikuti kegiatan daring, yaitu tadi yang sudah saya jelaskan, yaitu mungkin ada beberapa siswa yang memang tidak mengikuti kegiatan daring. Setelah itu dievaluasi kenapa anak-anak tersebut tidak mengikuti kegiatan daring, apa karena malas atau memang ada hal-hal yang perlu dicarikan solusi dari madrasah. Seperti mungkin terjadwal kegiatan daring itu jam 7:30 sampai jam 11, tapi anak itu bisa mengikuti kegiatan daring setelah jam 4 sore. Itu dengan alasan kadang-kadang HP-nya digunakan orang tuanya kerja atau dibawa kakaknya kerja. Jadi setelah pulang kerja dari orang tuanya pulang kerja, baru anak itu bisa mengikuti kegiatan daring. Untuk memantau absensinya seperti apa? Untuk memantau absensi kegiatan daring sehari-hari, guru itu membuat list nama peserta didik yang mengikuti kegiatan daring. Jadi setiap jam pertama 7:30 sampai jam 9 itu jam pertama, jam 9 sampai 10:30 itu jam kedua, tetapi anak-anak dikasih waktu absensi sampai yaitu jam 9 malam. Jadi setelah anak itu mengerjakan kegiatan yang disampaikan oleh guru, tugas yang diberikan oleh guru, anak itu setelah itu checklist daftar hadir. Nah, setelah itu guru wali kelas itu memantau siswa-siswa yang memang betul-betul hari itu mungkin tidak melakukan absensi. Yang tidak melakukan absensi baru diberi catatan khusus. Setelah itu dalam rapat evaluasi anak tersebut, kalau memang tidak mengikuti kegiatan daring selama 3 hari, 3 hari tanpa ada kejelasan, maka wali kelas mendatangi anak itu ke rumah. Karena untuk mendatangkan siswa ke madrasah tidak mungkin, maka di sini yang turun ke bawah itu adalah wali kelas masing-masing. Jadi untuk absennya diberi waktu selama absennya dimulai materi itu disampaikan 7:30. Sebenarnya absen itu kan sampai kegiatan KBM terakhir jam 11.
Nah, tapi di sini ada yaitu tadi karena ada beberapa kendala, mungkin HP-nya bisa mengikuti daring di atas jam 4 sore, maka untuk kegiatan absensi dibatasi sampai jam 9 malam. Itu untuk semua guru ya. Untuk semua guru. Siapa saja yang terlibat dalam proses evaluasi? Yang terlibat dalam proses evaluasi di sini yaitu ya, sebagai penanggung jawabnya adalah kepala madrasah, wakil kurikulum, setelah itu koordinasi dengan wali kelas. Wali kelas kalau memang ada beberapa anak yang tidak mengikuti kegiatan daring, maka wali kelas konfirmasi ke guru mapel masing-masing. Jadi untuk absensi kegiatan daring itu yang koordinator adalah wali kelasnya. Setelah 1 hari itu kegiatan daring dilaksanakan 2 jam pelajaran, anak-anak sudah hadir, sudah mengisi list daftar hadir, baru daftar hadir itu dikirim ke guru mata pelajaran masing-masing untuk direkap dan di absensi guru mapel masing-masing. Jadi yang memantau absensi itu wali kelas? Yang memantau absensi wali kelas. Jadi tugasnya ya, jadi untuk memang untuk grup daring, untuk penyampaian materi daring itu yang punya apa istilahnya, yang bertanggung jawab sepenuhnya di kelas itu adalah wali kelas. Jadi wali kelas itu membuat grup yang dimana di grup tersebut tertera seluruh peserta didik. Setelah itu guru yang menyampaikan materi daring itu setiap hari masuk ya, setiap hari masuk ke grup tersebut. Setelah materi sudah disampaikan, baru guru itu keluar dari grup tersebut. Besoknya guru yang bertugas untuk menyampaikan masuk ke grup itu. Jadi guru yang bertugas menyampaikan materi 1 hari 2 guru itu masuk dalam grup itu sampai anak-anak selesai absen. Lanjut, untuk prosedur kelulusan di tahun pandemi ini bagaimana Pak? Untuk prosedur kelulusan di masa COVID, masa pandemi ini, untuk pemerintah pusat, Kementerian Agama tidak istilahnya mematok ya, tidak mematok anak itu harus memenuhi target. Kalau dulu 5,5 nilai, untuk tahun ini pemerintah memberikan kelonggaran, apalagi ujian nasional yang berbasis komputer dihapus, ujian akhir madrasah berstandar nasional juga dihapus. Pemerintah memberikan kewenangan kepada madrasah untuk meluluskan siswanya. Yang penting anak itu mempunyai NISN, nomor induk siswa nasional. Yang kedua, siswa tersebut atau anak tersebut itu mengikuti terdaftar di madrasah itu mulai semester 1 sampai semester 5. Nah, semester 5. Dan untuk kelulusan, kriteria kelulusan itu bisa madrasah mengadakan ujian madrasah atau ujian akhir sesuai dengan kondisi madrasah masing-masing. Bisa dengan menggunakan ujian tulis, bisa menggunakan ujian daring, bisa menggunakan portofolio, bisa memberikan penugasan, atau bisa menggunakan tes. Itu untuk kriteria kelulusan kami. Jadi tergantung dari madrasahnya masing-masing. Tetapi untuk BKMA, yang BKMA Badan Koordinasi Madrasah Aliyah di Jombang ini melakukan koordinasi untuk melaksanakan ujian akhir Nahdlatul Ulama, yang mana soalnya itu dibuatkan dari LP Ma'arif, Lembaga Pendidikan Ma'arif NU. Itu juga ada 2 pilihan, madrasah bisa mengambil soal yang CBT ya, atau yang bersifat online, atau madrasah juga bisa mengujikan
ujiannya dengan menggunakan yaitu kertas dan pensil, ujian KP. Ya. Terus untuk kegiatan ujian akhir madrasah itu diserahkan ke madrasah masing-masing. Tetapi karena kita setiap madrasah itu punya yang namanya KKM, kelompok kerja madrasah, kebetulan kita mengikuti di MAN 8 Jombang. Insya Allah untuk ujian madrasah itu soalnya dibuatkan dari MAN 8 Jombang. Tapi untuk pelaksanaannya dari KKM itu menyampaikan bahwa pelaksanaan ujian madrasah itu dilaksanakan tanggal 15 Maret sampai tanggal 10 April. Jadi kita bisa memilih waktu yaitu mulai tanggal 15 Maret sampai tanggal 10 April. Ini untuk yang tahun ini. Yang tahun ini. Yang terakhir, lalu apa harapan Bapak dalam kegiatan belajar mengajar selanjutnya di madrasah? Untuk harapan saya dan harapan semua guru-guru, stakeholder, guru-guru yang ada di madrasah Aliyah ini, semuanya menginginkan untuk KBM-nya cepat, yaitu seperti KBM yang semula, yaitu menggunakan KBM normal. Karena dirasa menggunakan KBM daring ini ya banyak sekali kekurangannya, yang mungkin anak kalau menggunakan KBM normal, anak itu satu hari mendapatkan 4 mata pelajaran, berangkat jam 1 pulang jam 5:04. Tapi untuk masa daring ini anak hanya mendapatkan 2 mata pelajaran, itu pun tidak bisa maksimal. Terutama dalam mengenai penilaian dari segi akhlaknya anak, itu yang memang kurang. Untuk selanjutnya ini Pak, pembuatan laporan evaluasi terhadap guru dalam proses pembelajaran. Untuk dipandu oleh guru. Ini Pak, terkait evaluasi proses pembelajaran ini tujuannya apa Pak? Untuk evaluasi proses pembelajaran ini ada tujuannya adalah untuk mengevaluasi yaitu kegiatan KBM yang telah dilaksanakan oleh guru mata pelajaran dalam 1 semester. Untuk evaluasi biasanya dilaksanakan pada bulan Juli sampai Agustus. Nah, sebelum madrasah melakukan PKG, biasanya pengawas dari Kemenak itu melakukan penilaian kinerja guru. Madrasah itu melakukan evaluasi proses pembelajaran, yaitu dilaksanakan di semester ganjil. Yang mana dalam aspek kegiatan yang dilakukan dalam evaluasi diri, yaitu yang pertama adalah persiapan kegiatan mengajar, belajar mengajar, kegiatan pokok, setelah itu pengelolaan pembelajaran. Untuk yang mengendalikannya ini untuk yang mengendalikan evaluasi proses pembelajaran itu adalah Wakakurikulum. Wakakurikulum setelah itu membentuk tim, karena di sini guru pangkalan itu ada 18 guru pangkalan. Jadi untuk evaluasi proses pembelajaran, kurikulum menunjuk 3 tim, yang mana 3 tim itu nanti membawai 6 guru mata pelajaran. Guru pangkalan itu apa? Guru pangkalan itu istilahnya satmingkal, satuan guru yang pangkalannya di Madrasah Aliyah Nurul Quran, atau satmingkalnya di Aliyah Nurul Quran. Kan karena banyak guru di sini kan ada 23 guru. Nah, yang satmingkal itu ada 18, yang selainnya itu non satmingkal. Maksudnya dia itu ngajar di Aliyah Nurul Quran, tetapi satmingkalnya ada di MTS Nurul Quran. Dia mengajar di Aliyah Nurul Quran, tetapi ada yang satmingkalnya
di MTS Miftahul Ulum Jarak. Ada yang mengajarnya di Nurul Quran tetapi satmingkangnya di Madrasatul Quran. Nah, jadi untuk yang dinilai itu biasanya hanya guru pangkalan yang di Madrasah Al-Nurul Quran. Karena apa? Guru yang non pangkalan juga akan dinilai di madrasah pangkalannya. Mungkin langsung ini Pak di pandu laporannya. Pembuatannya. Tidak dulu ya. Ini langsung pakai Word ya. Iya. Ini pun Pak ya kok buat jadi satu ya. Itu di apa? Di kolomnya dibuatkan kolom sekalian ini nanti di yang ini aja yang di merger. Di merger jadi cuma membuat 1, 2, ini 5, 11 dulu. Yang 11 Ini diulangi apa dulu? diulangi no. 11 sama gitu aja. Nomor Itu nih ditambah. Bikanan insert 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Untuk ke bawahnya sudah nanti ditambah nomor, terus aspek kegiatan kondisi, skor, ini 1, 2, 3, 4, 5. Di sini keterangannya. Sudah begini. Ini sudah geser. Aspek kegiatan kondisi. Apa mesti? buatan setiap guru mendapatkan itu Pak. Iya. Jadi Laporan setiap ini. guru memperoleh ini tujuannya nanti sebelum guru itu mengajar pada semester ganjil, ya guru itu diteliti dulu, dikoreksi dulu perangkat pembelajarannya. Ini kan 0. Keterangan ya. Jadi untuk aspek kegiatan kondisi, yaitu yang pertama adalah persiapan. Jadi isi persiapan dulu. Persiapan.
persiapan meliputi SK, yaitu standar kompetensi, KD kompetensi dasar, atau KD, setelah itu silabus, rota, program tahunan, program semester, pemetaan standar kompetensi, itu desain pembelajaran atau rencana pembelajaran, atau rencana pembelajaran, RPE, rencana pekan efektif, ya. RPE rencana pekan efektif, terus daftar hadir siswa, daftar nilai siswa, ini untuk persiapannya. Terus yang kedua, kegiatan belajar mengajar, yaitu pendahuluan, persepsi, kegiatan belajar mengajar. Yang maksudnya kegiatan belajar mengajar ini sudah mulai guru itu ada di dalam kelas untuk menyampaikan materi. Yang pertama meliputi pendahuluan, setelah itu apersepsi, ya, persepsi prasyarat pengetahuan, terus menyampaikan tujuan daripada pembelajaran atau indikator, motivasi, terus motivasi, terus mengingat materi sebelumnya, maksudnya mengingat materi minggu yang kemarin yang disampaikan, dihubungkan dengan materi yang sekarang. Yang kedua, kegiatan pokok atau kegiatan inti, penggunaan metode atau pendekatan sesuai dengan materi, penggunaan alat peraga, keterlibatan siswa dalam kegiatan belajar mengajar, bimbingan guru kepada siswa, pengembangan keterampilan siswa, pengembangan keterampilan siswa meliputi menggunakan alat, pemanfaatan alat, pemanfaatan lingkungan, dan presentasi. Terus yang berikutnya menghubungkan materi dengan budi pekerti, yaitu penilaian budi pekerti,
dengan kehidupan sehari-hari, sosial, dengan teknologi dan lingkungan. Setelah itu pencapaian tujuan atau indikator terus penilaian, yang ketiga penutup, membuat kesimpulan, rangkuman, pengembangan, dan terakhir keempat pengelolaan pembelajaran. Teknik bertanya, pengelolaan kelas, penguasaan materi. Mungkin cukup sekian wawancara terakhir saya dengan Bapak Waka Kurikulum di Madrasah Nurul Quran ini. Semoga dari wawancara saya kali ini bisa mendapat wawasan, menambah pengetahuan, khususnya bagi saya, umumnya bagi semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.